Selamat datang di channel SKB CASN. Jadi di sini kita nggak cuma bahas SKB CPNS, tapi juga SKB PPK atau P3K gitu ya. Jadi kita akan membahas soal seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk CPNS ataupun P3K karena ada jabatan yang sama gitu di antara CPNS dan juga P3K, nama jabatannya sama. Untuk video pertama ini kita akan membahas SKB untuk jabatan analis anggaran. Jadi rumpunnya sama nih, maupun CPNS ataupun P3K untuk analis anggaran, perkiraan soal-soalnya akan seperti ini gitu. Karena makanya nama channelnya ini SKB CASN karena mencakup CPNS dan juga P3K gitu ya. Baik, langsung aja nih kita akan membahas setiap videonya ada 5 soal dan juga nanti di akhir aku akan kasih bonus 1 soal buat dikerjain, dijawabin dan kita bahas di video selanjutnya. Paket soal ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 21 tahun 2016 dan juga kisi-kisinya tuh tercantum di dalamnya gitu ya, karena ada Permenpan yang mencantumkan kisi-kisi dan juga sumber untuk jabatan yang akan di SKB-kan gitu. Baik, langsung aja kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, 1. Apa tujuan utama dari analis dampak kebijakan penganggaran? A. Meningkatkan pengeluaran pemerintah. B. Menilai efektivitas kebijakan. C. Mengurangi defisit anggaran. D. Mempercepat proses penganggaran. E. Menyusun laporan tahunan. Kira-kira apa jawabannya? Teman-teman bisa banget buat ikutan jawab dengan komen ataupun dengan jawab di dalam hati ya gitu. Bisa banget, boleh banget buat komen di bawah jawaban dari nomor 1 ini. Kita langsung bahas juga jawabannya di video ini. Jadi kira-kira apakah jawaban teman-teman sama dengan yang ada di kunci jawaban gitu ya. Kunci jawabannya adalah apa? Kira-kira apa ya? Karena ini videonya udah aku tag duluan. Jadi ini kita nunggu durasinya ya. Jawaban dari nomor 1 adalah B. Menilai efektivitas kebijakan. Pembahasannya, analis dampak kebijakan penganggaran bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian dan masyarakat. Itu ya jawabannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jawabannya benar ataupun jawabannya salah, di komen aja nggak apa-apa. Atau ini kalau jawaban di kunci ini salah, teman-teman bisa kasih jawaban yang benarnya di kolom komentar dengan sumber ya. Dengan sumber, jadi jangan asal bilang salah ataupun asal bilang benar gitu ya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan analis kebutuhan teknis operasional dalam penganggaran? A. Menentukan jumlah anggaran untuk setiap program. B. Mengidentifikasi sumber pendanaan. C. Menganalisis kapasitas organisasi dalam melaksanakan program. D. Mengukur kepuasan masyarakat terhadap program. E. Menyusun laporan keuangan. Kira-kira apa jawabannya? Silakan dipilih dulu, ditulis dulu di kolom komentar apa jawabannya. Kira-kira di nomor 2 ini apa itu analis kebutuhan teknis operasional dalam penganggaran? Jawabannya adalah apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Jawabannya adalah C. Menganalisis, jawabannya C, cinta. Menganalisis kapasitas organisasi dalam melaksanakan program. Pembahasannya, analisis kebutuhan teknis operasional bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan program yang dianggarkan. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Nomor 3. Dalam penyusunan postur APBN, apa yang menjadi fokus utama? Pilihan jawabannya adalah A. Pengelolaan utang negara. B. Keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. C. Penyusunan program prioritas. D. Pengawasan terhadap belanja daerah. E. Kebijakan moneter.
Apa jawaban dari soal nomor 3? Silakan ditulis di kolom komentar. Supaya teman-teman bisa tahu nih kemampuan teman-teman apakah sudah paham dengan materinya apa belum gitu. Baik, jawaban dari nomor 3, apa yang menjadi fokus utama dalam penyusunan postur APBN? Jawabannya adalah apakah A, apakah B, apakah C, atau apakah D? Dan jawabannya adalah B. Keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pembahasan. Postur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara penerimaan negara dan pengeluaran agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Itu dia jawabannya ya teman-teman. Apakah jawaban teman-teman sama dengan jawaban kunci jawaban? Jika jawaban kunci jawaban salah, maka teman-teman harus menuliskan di kolom komentar dengan mencantumkan sumber ya. Dengan mencantumkan sumber, jadi jangan asal bilang salah ataupun bilang benar. Nomor 4. Salah satu fungsi APBN adalah A. Menyusun peraturan perundang-undangan. B. Menjamin pendapatan daerah. C. Menyediakan dana untuk proyek infrastruktur. D. Mengatur kebijakan moneter. E. Meningkatkan investasi asing. Jawaban dari nomor 4 ini adalah apa kira-kira? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, dan juga apakah E? Silakan teman-teman tulis dulu di kolom komentar jawabannya apa. Apa jawaban dari salah satu fungsi APBN? Jawabannya adalah C. Menyediakan dana untuk proyek infrastruktur. Jadi salah satu fungsi APBN adalah menyediakan dana untuk proyek infrastruktur. Pembahasannya, APBN berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Gitu ya fungsi dari APBN. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan PNBP? Apa yang dimaksud dengan PNBP? A. Pendapatan negara bukan pajak. B. Pemberian negara berdasarkan pajak. C. Penyesuaian nilai belanja publik. D. Pengelolaan negara bukan pajak. E. Program nasional berbasis pajak. Jadi apa kepanjangan dari PNBP? Silakan teman-teman jawab dulu apa itu kepanjangan dari PNBP. Boleh dijawab ditulis di kertas masing-masing ataupun dijawab di kolom komentar gitu ya, boleh banget. Jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah apa itu kepanjangan PNBP? Adalah A. Pendapatan negara bukan pajak. Jadi PNBP adalah pendapatan negara bukan pajak. Pembahasannya, PNBP adalah semua penerimaan yang diperoleh negara yang tidak berdasarkan dari pajak, seperti pendapatan dari sumber daya alam dan layanan publik. Jadi ingat-ingat ya, kepanjangan dari PNBP adalah pendapatan negara bukan pajak. Dan soal nomor 6 ini akan aku jadikan PR. Jadi teman-teman jawab dulu di kolom komentar apa jawaban dari yang nomor 6 ini. Pembahasannya, jawaban kunci jawaban akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tunggu jawaban dari nomor 6 itu di video selanjutnya ya. Buat sekarang dijawab dulu apa itu jawaban dari nomor 6. Soalnya adalah, dalam konteks APBN, apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja anggaran? Pilihan jawabannya A. Proses audit keuangan. B. Penilaian hasil dan dampak penggunaan anggaran. C. Penyusunan laporan tahunan. D. Analisis risiko anggaran. E.
proses penganggaran untuk tahun berikutnya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya, jawabannya apa dan kita bahas di video selanjutnya. Dan jika ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya yang ingin dibuatkan paket soal dan pembahasannya, silahkan hubungi kami di Telegram @skbcasn atau komen aja di YouTube ataupun di TikTok @skbcasn. Harga paket soalnya juga dijual ya, bisa langsung hubungi Telegram kalau mau langsung punya paket soal lengkap 50 soal. Satu paket isinya 50 soal, harganya Rp10.000 gitu ya. Harganya cuma Rp10.000 aja, bisa langsung dapet paket soal lengkap tanpa harus nunggu video-video yang ada di YouTube SKB CASN. Jadi kamu bisa dapat duluan paket soalnya gitu ya. Jika ada jabatan lain yang mau dibahas, langsung aja di komen ataupun kirim pesan di Telegram gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.